Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, selamat bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahun 2022. Sekarang saatnya kita menunggu bersama ya untuk jadwal pelaksanaan seleksi akademik. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang PPG, yaitu ada pengumuman penting dari Direktur PPG untuk teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi maupun juga yang saat ini sedang memasuki masa-masa untuk pemutakhiran data calon peserta PPG yang di tahap 2. Ingat, untuk pemutakhiran yang tahap 2 ini adalah maksimalnya ini nanti tanggal 21 Maret 2022 ya, tepat pukul 23:59. Ketika nanti pendaftaran PPG untuk yang tahap 2 sudah dibuka, kita harus memperhatikan betul terkait tentang linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022, yang mana untuk yang terbaru ini adalah sesuai dengan surat edaran terbaru ya tentang linearitas ijazah tertanggal 11 Februari 2022. Bagaimanakah informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi terbaru dari Direktur Jenderal PPG ya, yang disampaikan oleh admin PPG kemdikbud.go.id Instagramnya. Nah, di sini teman-teman, sekarang ini kita bisa melakukan pengecekan secara mandiri, secara online, yang saat ini sudah diberikan ya, disematkan linknya pada ppg.kemdikbud.go.id, yaitu tempat untuk mengecek linearitas bidang studi PPG 2022 teman-teman. Ini adalah nanti didasarkan pada, nah ini didasarkan pada yang pertama, inilah jenis guru mata pelajaran apa, kemudian disandingkan dengan jurusan S1 atau D4-nya. Inilah melalui link yaitu ppg.kemdikbud.go.id linearitas cek linearitas. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan cek linearitas bidang studi kita. Di sini kita bisa melakukannya menggunakan link ini, atau di sini kita secara manual ini bisa membuka tab baru pada beranda Google, kemudian kita ketikkan ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita enter. Nah, di sini linknya adalah pada bagian yang paling kanan teman-teman. Ini ada cek linearitas ya. Ini kita bisa klik di sini. Nah, ini. Nah, di sini sebenarnya kita itu bisa melihat surat edaran terbaru terkait tentang linearitas ijazah. Nah, ini adalah kemarin yang terbaru yang dikeluarkan melalui surat bernomor 0306/B2/GT kemudian .00.04 tahun 2022 tertanggal 11 Februari 2022. Ini nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang untuk saat ini masih menghadapi proses pemutakhiran data calon peserta PPG yang di tahap 2 teman-teman. Karena nanti ketika melakukan pendaftaran ini tentunya akan melihat kalau misalkan ijazah saya seperti ini, saya nanti mengambil program studi apa. Kalau misalkan dianggap tidak linear, maka kita akan ditolak secara perbaikan teman-teman. Namun juga ada di beberapa daerah LPMP yang mana di sini nggak linear, itu bukan ditolak perbaikan namun juga ditolak permanen. Makanya sekarang ini kita harus bisa mencuri start ya, untuk kita supaya bisa lebih dini ini mengetahui kalau misalkan ijazah saya itu apa, maka bidang studi PPG yang saya ambil itu nanti kira-kira seperti apa. Sekarang akan kita coba untuk melakukan pengecekan teman-teman. Misalkan di sini saya memiliki ijazah PGSD ya. Saya memiliki ijazah PGSD. Apakah nanti saya bisa mengambil untuk bidang studi PPG yaitu PGSD atau dengan kode 027. Nah, di sini kita bisa cek pada bagian linearitas bagian paling kanan. Dan di sini saya ini adalah pilih yang ini. Saya mengajarnya di SD, kemudian ijazah saya ini adalah PGSD. Nah, ini ada berbagai macam pilihan. Pendidikan guru sekolah dasar PGSD, pendidikan guru sekolah dasar pendidikan jasmani PGSD jasmani. Nah, saya ijazahnya yang ini. Kita klik di sini. Kemudian kita cek. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi dengan ijazah saya yang seperti ini, maka nanti saya bisa mengambil bidang studi PPG yaitu pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Kemudian kita cek di linearitas. Nah, linearitas
Ini adalah misalkan di sini PGMI ya. Misalkan ijazahnya PGMI. Saya cek untuk guru mata pelajaran yang sama. Di sini ijazah saya adalah PGMI. Nah, ini pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, saya cek. Nah, hasilnya adalah sama. Saya bisa mengambil bidang studi PGSD kode 027 ya. Jenjangnya ini adalah SD atau juga SLB. Ini bisa. Kemudian misalkan di sini saya matematika ya. Nah, di sini ada matematika dan ada pendidikan matematika. Nah, tentunya beda matematika murni dengan pendidikan matematika untuk yang pendidikan ya. Misalkan di sini kan untuk matematika murni ini tidak ada di guru kelas ya. Ini hanya pendidikan matematika. Coba kita cek. Kalau misalkan ijazah saya ini adalah matematika. Ini pendidikan matematika dulu. Kita cek. Nah, saya ini bisa dengan pendidikan matematika ini bisa mengambil bidang studi PGSD yang mana nanti jenjangnya kompetensi keahliannya itu adalah mengajar di SD atau SLB kode 027. Saya juga bisa memilih matematika untuk SMP, SMPLB, SMA atau SMLB. Ini teman-teman. Nah, bedanya kalau misalkan di sini kata pendidikannya kita buang, kita matematika saja. Nah, matematika murni berarti ya. Ini matematika. Kita cek. Nah, ini adalah hanya matematika. Kalau ijazahnya matematika murni nggak ada pendidikannya, berarti kita nggak bisa di SD 027 guru kelas. Bisanya adalah mengambil bidang studi matematika, yaitu jenjang kompetensi keahlian SMP, SMPLB, SMA dan SMALB. Coba kita cek lagi. Misalkan di sini untuk ini saya itu bahasa Inggris misalkan ya. Nah, bahasa Inggris ini adalah untuk mapel PPG, bidang studi PPG bahasa Inggris, itulah kodenya 157. Nah, ini adalah ijazah-ijazah yang diperbolehkan untuk mengambil mapel PPG bahasa Inggris. Ini teman-teman, coba kita cek bersama ya. Di sini kita pilih yaitu bahasa Inggris. Oke. Ada berbagai macam pilihan. Ijazah saya ini adalah misalkan pendidikan bahasa Inggris ya. Pendidikan bahasa Inggris itu saya akan cek, saya bisa mengambil yaitu bidang studi bahasa Inggris untuk jenjang SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK. Di SD nggak ada ya bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Inggris, bahasa Inggris murni ya, bahasa Inggris murni, ini kita cek. Nah, inilah sama ya, bisa. Jadi untuk bahasa Inggris itu sama, apakah itu pendidikan atau non kependidikan. Itu teman-teman. Silahkan teman-teman untuk yang saat ini sedang melakukan pemutakhiran data mandiri tahap 2, tentunya nanti sebelum pendaftaran dibuka ini teman-teman sudah harus bisa mengecek secara mandiri ya. Sekarang ada fitur ini. Ini adalah keuntungan bagi teman-teman yang di tahap 2 tidak sama dengan tahap 1 kemarin. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.